Suaranya bisa? Ya. Jangan arisan dulu. Nggak ngomongin takjil. Es buah, kolak udah disediain. Kamu usah pusing-pusing. Bismillahirrahmanirrahim. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, mohon tenangkan airnya sebening kaca. Yang semangat menjawab salam, kita doakan hidupnya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Kepala 22 Jakarta Barat Al-Mukarram Ustadz Haji Fahri Rahimi MA, yang kami hormati pembicara kita pada kesempatan sore hari ini, yang terhormat Bapak Muhammad Amin, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 12, Korlas, koordinator kelas 12, dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu-waktu yang mungkin kita nanti-nantikan, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kumpul, hadir dan dipertemukan di ruang multimedia MAN 22 Jakarta Barat. Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Salawat teriring salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaallah kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Anak sekalian, hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan kita, yaitu training motivasi dan doa bersama untuk kelas 12. Insyaallah nanti setelah kegiatan hari ini kita sama-sama berdoa. Yang kita minta mudah-mudahan kesuksesan buat kita semua. Wabil khusus buat kalian anak-anakku sekalian kelas 12. Mudah-mudahan harapan, keinginan dan cita-citanya dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lulus dari MAN 22 bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan keinginan dan cita-citanya. Alhamdulillah juga kita masuk di bulan Ramadan. Insya Allah doa-doanya insya Allah mustajab dan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat insyaallah kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Anak sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita buka dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Kepala MAN 22 Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Haji Fahri Rahimi MA kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita, motivator kita, Bapak Muhammad Amin. Kalau bicara Muhammad Amin jadi ingat apa ya? Nama Nabi itu, nama Nabi Muhammad, dan juga nama Nabi Muhammad selain Muhammad adalah Al-Amin, ya. Yasin, Toha, dan doa Nabi Muhammad yang dibaca seluruh agama hanya satu doa Nabi Muhammad yang dibaca oleh seluruh agama, yaitu amin. Walabbalin. Ada agama Majusi bilang emin, ada bilang imin,
Ada yang bilang amin. Yang kami hormati Bapak Ibu para Wakil Kepala MAN 22 Jakarta beserta staf, yang kami muliakan segenap Dewan Guru dan tenaga kependidikan, yang kami banggakan seluruh peserta motivasi dan menumbuh kembangkan semangat diri siswa-siswi kelas berapa nih? Kelas 12. Kelas berapa nih? Jangan ada yang merasa kelas 13. Kelas 12 yang Bapak banggakan. Hamdan wa salatan daimaini mutalazimain ihya'an wa taqiyan fi suduril mu'minin. Hamdan laka ya Allah, la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, la ilaha illa anta rabbus samawati wal ardi. Jalla sana'uk wa azuma sultanuk wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk, la ilaha illa ghairuk. Antal awwalu fala syai'a qablak wa antal akhiru fala syai'a ba'dak. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil khalaiqi wal anam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa ba'du. Ini saat ini kita akan dilatih. Kalau bahasa ngetrennya anak sekarang disebut dengan training. Apa? Training. Training itu asal katanya apa? Try. Try itu artinya apa? Jarrib walahid takun arifan. Cobalah, walahid dan analisa, takun arifan, engkau niscaya akan mengetahui. Kalau bahasa Bapak di perbankan itu ada namanya ATM BCA. Apa ATM BCA? Amati, teliti, modifikasi, berani, coba, dan adaptif. Disingkat menjadi ATM BCA, bukan promosi BCA ya. Apa ATM? Amati, teliti, modifikasi. BCA berani, coba, dan adaptif. Jarrib walahid takun arifan. Yang dilatih adalah generasinya. Karena tadi ada pantun, Bapak akan mencoba membalas pantun dengan generasi hebat. Bawang putih, bawang merah. Daun bawang dijual murah. Pemuda generasi pantang menyerah, berani berjuang sampai berdarah-darah. Syubbanul yaum rijalul. Kalian pemuda sekarang ini adalah penerus kami nanti. Penerus kami. Ya, pemuda-pemuda ini calon pemimpin. Calon pemimpin. Generasi apa namanya sekarang? Gen Z ya. Karena generasinya Gen Z maka suka main gadget. Akhirnya Z-nya itu menjadi zero dan zoro. Bapak tidak menginginkan itu, ya. Generasi sekarang tumbuh kembangkan kecerdasan spiritual kalian, kecerdasan intelektual kalian, emosional kalian, hingga menjadi generasi hebat. Siap raih masa depan gemilang. Menggunakan kata gemilang, masa depan. Masa depan kalian tahu nggak? Mau jadi apa? Mau jadi apa masa depan kalian? Masa itu ada 3 ya. Al-asrul madi lan yarji'ah. Masa yang telah lampau tidak akan pernah kembali. Wal asrul hin la yadum. Dan masa sekarang tidak akan pernah abadi. Masa Bapak begini-begini terus kan enggak? Wal asrul mustaqbal la yudrak. Dan masa yang akan datang
tidak bisa diketahui, cuma bisa direncanakan. Maka semua perlu rencana. Baik, itu saja. Kota suci, kota Mekkah, rukun haji, wukuf di Arafah. Kita berharap acara ini penuh berkah, diiringi dengan rezeki yang berlimpah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara training, motivasi, dan doa bersama sekat didik kelas 12 tahun pelajaran 2023-2024 dinyatakan dibuka. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan untuk Kepala Man 22 Jakarta Barat yang telah membuka kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini. Baik anak sekalian, sebelum dimulai ada persyaratannya. Yang pertama, kalau ada yang berbicara di depan, maka tidak ada yang berbicara di belakang. Ini cukup satu, dengarkan. Dengarkan baik-baik. Dan di depan kalian kan sudah ada buku sama pena. Kalau sesuatunya itu biar lebih melekat, dicatat baik-baik. Bisa ya? Itu aja. Handphonenya ada handphone? Handphonenya ada? Ada handphone ya? Kantongin. Jangan ada di depan, kantongin kalau ada kantongnya. Gitu ya, ini penyakit baru soalnya nih. Oke, baik. Tanpa berpanjang dalam, kita langsung akan mendengarkan penyampaian materi dari guru kita. Pada orang Ustaz Muhammad Amin, kami persilakan. Terima kasih. Tes satu ya. Oke, tes satu ya. Oke, ya baik, tes. Tes, tes lebih jauh. Lebih bagus ini ya. Oke, baik anak-anak semua, kita akan mulai. Hari ini judulnya training motivasi. Sudah 10 tahun saya tidak pernah pakai motivasi lagi, Pak. Satu anakku semua, saya Muhammad Amin, bukanlah motivator. Jadi jauhkan pikiranmu, hari ini saya tidaklah membuat motivasi seperti yang lainnya. Maaf, acara hari ini tidak ada yang pegang dadamu, bayangkan orang tuamu tiada. Maaf, nggak ada. Nggak ada. Nah, acara hari ini harusnya diadakan pagi. Harusnya pagi, tapi mohon maaf saya baru bisa sekarang sehingga dibarengin dengan doa bersama. Diulang kali dari kemarin saya minta bilang bawa pena. Kenapa? Kita bekerja. Kita akan melakukan tes kira-kira cocoknya ngambil jurusan apa kuliahnya. Kita akan periksa. Nggak bawa pena, nangis. Sudah diulang kali bawa pena karena akan bekerja. Kita akan belajar. Jadi sekali lagi lihat sini, ini dia. Bagaimana dapat skor UTBK tinggi? Bagaimana lolos tes kedinasan? Bagaimana siap yang tes kerja? Jadi hari ini belajar, bukan acara nangis-nangis hari ini. Ya, tidak ada nasihat, saya cuma bantu-bantu aja. Oke, mohon izin saya sambil duduk Pak Ustadz, karena dari pagi saya ngomong sudah 6 jam. Ya. Oke, yuk kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita buka doa dulu. Semoga Allah ridho atas usaha belajar kita hari ini ya nak ya. Kalian mudah dimengerti, gampang ingat dan menghasilkan sukses. Yuk kita buka dengan doa belajar. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Insyaallah yang serius hari ini, insyaallah namamu akan tercatat jadi anak-anak sukses, diterima di SNPAN PKN. Wow, lihat SPAN PKN dahsyat sekali, yang keterimanya banyak banget. Ya Allah, alhamdulillah.
Tahun ini juga ya, tidak lama lagi namamu akan tercantum di sini ya nak ya. Banyak banget Pak spannya Pak ya. Masya Allah, alhamdulillah, keren. Ini kakak kelas mulu. Wow, sampai 6 halaman. Waduh, wah, banyak banget Pak, betul ya. Banyak banget ya. Dan juga undangannya yang akan diumumkan nanti 26 Maret ini. Amin. Dahsyat sekali, keren banget loh. Ini UPN veterannya Pak ya. Banyak banget Pak. Ini dahsyat sekali ya, UPN semua nih. Waduh, jurusannya keren. Wah, ada UIN juga dan seterusnya ya. UIN juga ada. Ya, masih ada Pak, masih ada. Wow, dahsyat sekali ya. Insya Allah. Ya. Jadi inilah hasilnya karena serius hari ini ya. Terima kasih atas undangannya Pak. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu. Nama saya Muhammad Amin. Tidak ada gelar. Sekolah kemarin minta kurikulum PT saya nggak ada. Saya cuman ini aja, cuman bantu-bantu aja. Saya akan kenalan. Saya tidak ada gelar, ini aja sempat kuliahnya di UGM Yogyakarta. Saya tidak buka bimbel, saya tidak ada proposal apapun, dan saya 10 tahun ini tidak pernah bikin proposal. Saya hanya diundang. Jadi hanya Pak Amin bisa bantu. Oh, saya bantu. Hari ini tadi pagi saya di Lab School melayani juga. Oke, anak semua, alamat saya di sini, materi sini. Materinya nggak usah difoto, minta aja. Pak Amin minta PDF-nya Pak, saya kasih lebih ya. Jadi nggak usah difoto, nggak usah dicatat. Kita kenalan dulu. Kita kenalan. Alhamdulillah saya senang sekali Pak kembali ke MAN 22 Jakarta. Ya. Saya dari kampung. Orang tua saya nelayan guru SD. Orang tua saya guru SD nelayan di Kuala Tunggal Jambi. Saya ngerti artinya miskin. Bagaimana dihina orang, saya tahu. Kelas 11 SMA saya merantau, pergi dari kampung. Kalau di sini terus mau jadi apa saya? Saya nekat, modal nekat doang, mau izin aja doang restu ibu. Bismillah, kelas 11 saya merantau ke Yogyakarta, terlamparlah di sini. Berkeringat di situ. Susah dapat sekolah, nggak dapat sekolah Pak Ustaz. Saya hampir putus sekolah, ya Allah, hampir saya kerja. Tapi di mana ada sekolah yang mau terima saya dari kampung, nggak terima pindahan, ya. Cuma satu yang terima. Di menit-menit terakhir saya diterima di SMA Muhammadiyah 2. Itulah makanya saya bisa jadi kayak gini, diselamatkan oleh Muhammadiyah. Makanya saya hutang budi sama Muhammadiyah, Ustaz. Jadi kapanpun Muhammadiyah manggil saya, insya Allah saya bisa. Yang lain saya geser dulu, ya kan ya. Jadi anak semua, saya Muhammad Amin, lulusan dari Fakultas Teknik Elektro Gajah Mada. Saya ahli komputer. Ya, terima kasih. Senangnya kayak gini, datang undang, hadir sekolah-sekolah. 23 tahun melayani, 23 tahun sampai sekarang. SMA 8, ya SMA MH Tamrin, saya ngisi acara, berkemarin juga saya pegang 116 SMA di Jakarta. Jadi cuma satu yang belum, SMA Atlet Ragunan. Nah, ini saya hanya melayani keliling dari sini semua SMA 33 Jakarta Barat semuanya. Nah, satu, mohon maaf, saya di Jakarta ini yang paling suka ngusir anak Pak. Muhammad Amin yang paling suka ngusir anak. Kalau saya nggak suka sikapmu, saya usir. Maaf, Anda main HP, saya usir. Sudah dibilangin tadi Pak Ustadz, kalau masih ngeyel, Anda mainin HP, saya usir. Anda ngobrol berdua, dua-duanya saya usir. Searching nama saya, cari nama saya, siapa saya? Muhammad Amin di Jakarta yang paling suka mengusir anak. Kenapa? Nomor 1 adab. Kalau di sini ada tamu, kamu ngomong adabnya gimana? Ini sekolah apa? Maaf, ada kata man di sini. Apa kayak gini adabnya? Astagfirullahaladzim. Ini Pak, mohon maaf, apakah ini man? Ditolong anak semua, ini Islam. Adabnya di mana bos? Ini betul kan? Kalau nggak ada adab Pak, percuma Pak. Percuma ngomong di sini, ada ngomong juga. Ngapain? Mending saya pulang. Dan perlakuan saya di semua sekolah sama. Mau di MH Tamrin kek, mau di 8 kek, saya nggak suka Pak. Saya usir. Anda keluar. Kenapa? Saya diundang. Kecuali kalau saya bikin proposal, minta-minta ke sini. Pak, saya ngisi di sini ya Pak, lumayan honornya gede Pak. Ini enggak betul kan Pak ya? Saya diundang. Makanya saya berhak mengusir anak. Dan tanya di Jakarta siapa saya. Saya diundang ke Tarnus pun sama. Taruna Nusantara, Pak Amin tolong hadir ke Magelang, repot Pak, pakai Zoom aja lah Pak.
kali ini mohon Pak, Bapak terbang ke Magelang deh. Ya udah saya ke Jogja, lewat Halim, dari Halim ke Adi Cipto, pesawat baling-baling, darat langsung ke Magelang, balik hari itu juga. Nah, di situ juga sama perlakuan saya sama. Saya ngomong di ratusan anak angkatan kelas 10, kelas 11, pakai doreng. Siap, satu anak tiduran Pak. Saya sikat. Tetap, mohon maaf, ini saya. Kalau nggak suka, nggak usah undang lagi. Jadi mohon maaf anak semua, Mama Tamin, sekali lagi kalau saya berdiri, saya laser hijau, kena badanmu, keluar. Bisa ngerti semuanya? Terima kasih. Muhammad Amin nama saya. Anda nggak percaya? Tanya temanmu di sini. Tanya sama negeri, siapa saya? Ya, mohon maaf ya Pak ya. Ini saya. Sekali lagi saya sudah ngomong, saya mohon maaf loh ya. Saya sudah mohon loh, saya udah mohon nih. Kalau Anda main-main dengan saya, Anda salah orang. Ya, saya cuma bantu-bantu aja ngisi acara di MAN, tidak semua, belum semua. Ya ini sekolah-sekolah dan alhamdulillah ini masih dipegang MAN 4. MAN 4 masih pemegang di sana juga, dan MAN 4 ini acaranya masih lewat kemarin lewat Zoom juga. Yang sekarang Pak Aceh udah pindah Pak. Ya MAN 2. Ya pindah lagi saya ke MAN 2 juga. Jadi kan akhirnya ya. Jadi saya anak semua, Muhammad Amin cuma pembantu saja ya. Ini materi ini penting sekali demi kalian gitu loh. Demi masa depanmu, tolong diam, gak lama kok. Saya tidak akan pernah molor waktunya ya. Oke, tak terasa ya Allah sebentar lagi akan tamat, meninggalkan MAN 2 ini nak 3 tahun yang gak berulang. Ingatlah, wajib satu punya mimpi yang tinggi. Kalau pengen sukses, kalian punya mimpi yang tinggi. Kalau mimpimu setinggi langit, setinggi bulan, kalau gagal jatuhnya sekitar bintang. Tapi kalau mimpi mau cetek, Pak, saya tamat MAN Pak, cuman ngojek aja lah Pak, PPSU Pak, Shopee Pak, Maxim terima banyak Pak. Oh itu pekerjaan mulia. Tapi mohon maaf, apa cuman itu doang? MAN 2 tamatan. Kalau cuman mau gitu ngapain sekolah di sini? Bisa bilang. Ngapain capek-capek 3 tahun? Betul ya Pak ya? Mending gak usah sekolah. Bisa juga. Kalian bisa lebih mulia daripada itu. Orang tuamu akan lebih bangga. Nah, kalian bukan cuma itu, bisa lebih, asalkan mau usaha sama doa, punya cita-cita tinggi, bergeraklah. Ya anak semua, tamat SMA, SMK, sama Andalasaya, tetap sama, 5 kalianmu. Nomor 1 kuliah Pak, amin amin ya Allah. Amin. Yang kedua, kursus nggak apa-apa, siap kerja juga ya kan ya, cepat. Tapi kalau mau kerja doang, boya mikir tamatan Madrasah Aliyah, SMK, SMA itu bisa apa? Mohon maaf. Ya, belum bisa dapat banyak gajinya, cuma segitu levelnya. Yang paling banyak SMK pengangguran. SMK paling banyak nganggur, padahal sudah punya keahlian otomotif loh Pak, pembukuan loh Pak, jaringan loh Pak, itu aja masih menganggur. Apalagi tamatan SMA doang atau MA doang. Jadi makanya ayolah jangan takut, ya kita akan berikan solusinya. Pak saya habis tamat Madrasah Aliyah Pak, saya suruh nikah Pak. Sabar dulu nak, sabar. Masih muda, tahan dulu bilang. Target saya Pak 2 tahun 2 anak Pak. Ya Allah. Jangan dulu. Masih muda gitu loh, ya Allah. Atau malah kagak ngapa-ngapain, gak ada duit Pak. Nah caranya betul, mimpi yang tinggi. Insya Allah yang serius hari ini ya Allah, namamu jadi dirimu akan ke kampus nak ngambil jaket kuningnya di UI nanti pada bulan Agustus ya. UIN juga, wow ini raya bisa. Banyak banget jalurnya Pak. UI juga bisa kok. Maaf, MAN sama dengan SMA sekarang, tidak ada bedanya, semuanya sama berhak ya. Contoh, apakah UI dari MAN bisa? Bisa. Lihat bisa kok. Lihat tuh kan ya. Ini MAN 9. Lihat tuh. Ya Pak, ini MAN Serpong juga. Ya, bisa semua dari ini sekolahnya di MAN. Nih. Nah, coba di print, dicetak, di print berwarna, taruh di kamarmu, taruh tempat sholat ya, dekat sholat, masukin HP-mu biar lebih semangat, greget. Pak Agustus nanti insya Allah aku akan jaket kuning Pak. Ambil fotomu, gunting kepalanya, tempel. Wah, insya Allah, wow, ya, insya Allah bisa. Diprogram dulu mindsetnya, diprogram, insya Allah bisa. Inilah tampilannya Agustus nanti. Breathe
Ini rasanya nak, bukan mustahil, semuanya mungkin. Wow. Ya Allah, ya Allah. Ingat, jadi sekali lagi, man itu bukan cuman ke UIN, itu keliru sekali. Man tidak hanya bisa ke UIN, UI juga bisa. Bayangkan, wow ya. Apa ITB bisa nggak Pak ITB? ITB juga bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ya enggak tuh. ITB bisa, UIN bisa, dan UI juga bisa. Tamatan madrasah kemanapun bisa. Insya Allah Pak, berfoto sini Pak. Selamat datang di Ganesha Bandung. Wow ya. Oke, selamat datang yang terakhir di Kota Pelajar Yogyakarta. Wow, kota yang enak banget belajar, kota pelajar, biaya hidup murah, saya bisa kuliah sambil kerja, saya bisa kuliah sambil kerja. Dan ingat, itu bisa kemanapun. Ini buktinya, kemanapun bisa, malah dapat kemana-mana. Dapat 3 juga tadi ya. Insya Allah bisa. Kalau dia bisa, kita pun apa lagi? Dari Kudus. Wow, yang mana kalian? Ini Pak Niki Kulo. Amin. Wow. Masuk dari depan Geraha Sabah Pramana Yogyakarta. Wow. Oke, selamat datang di Yogyakarta. Tidak ada mustahil, semuanya kalian bisa anak semua. Jadi insya Allah kamu akan ke kampus 9 September. Ya, 9 September itu jadwalnya Senin adalah tatap muka kuliah perdana. Sudah bukan anak SMA, sudah jadi mahasiswa. Ya Allah, amin amin ya Allah. Aduh, sudah mahasiswa, bahagia banget ya, amin 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 ya. Ingat satu, semua orang bisa kuliah, jangan takut masalah biaya. Sudah ada solusinya, namanya apa? KIP Kuliah. Ribuan kakak kelasmu kuliah gratis, 4 tahun nggak dipungut biaya. Jadi jangan khawatir tentang biaya. Ya, syaratnya apa? Tak mampu. Nggak mampu gimana Pak? Datamu termasuk keluarga masuk dalam DKS, penghasilan orang tua nggak tentu 4 juta kurang sebulan. 4 juta kurang, daftar online KIP Kuliah. Cek bener, berhak 4 tahun gratis di seluruh Indonesia Raya, asalkan negeri. Pak, tapi Pak, saya bisa gratis Pak, tapi makannya gimana sih Pak? Saya buat ongkosnya gimana? Jangan khawatir nak, ditambah lagi 800.000 rupiah gaji buat biaya hidup. Kurang apa coba baiknya? Ya kan, tinggal kemauannya ada apa enggak? Ini nasional. Kalau Jakarta KTP orang tuanya ada lagi. Lanjutan dari KJP, yaitu KJMU, 18 juta setahun. Kurang apa coba? Syaratnya gampang, miskin doang. Ya kan? Nah, mohon maaf, miskin tuh biasa. Miskin tuh gak usah baper. Kenapa? Cuma kayak lapar kenyang. Kalau miskin harta, gak perlu malu. Biasa banyak saudara kita juga gak mampu. Tapi takutlah kalau kalian miskin ilmu, betul nggak? Miskin semangat itu parah. Jadi kalau miskin harta aja banyak di kampung kami miskin semua, biasa aja. Ya, tapi nggak perlu khawatir. Nanti suatu saat jadi sukses juga. Tapi kalau takutlah kalian kalau miskin semangat, itu baru. Walaupun bapakmu kaya, tapi kamu miskin semangat, hati-hati, bahaya kali. Ya, sudah ada solusinya anak semua. Jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Dicek syarat-syaratnya, urus surat-suratnya. Pak,
Yang dapat berapa Pak? KIP kuliah, bukan, KJMU kemarin, November kemarin cair Pak. 1.000 Pak, 3.000 Pak, 5.000. Oh maaf, bukan 5.000, 13.000 orang. Coba, jadi kalau kuliah nggak ada duit, bukan alasan lagi. Ya kemauan abang dan enggak. Pak, saya sudah dapat ini KJMU Pak, tapi ternyata nggak dapat UNJ Pak. UIN nggak keterima Pak, dapatnya malah di UTS Pancasila Pak Gunadarma. Ternyata apa? KJMU juga bisa buat swasta. 18 juta bisa dipakai Pak. Gunadarma cuma habis 14 juta Pak, masih ada 4 juta, simpen tabung. Jadi makanya insya Allah di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan. Man jadda wajada. Ya nak ya, semangat semangat. Dan semua hari ini tanggal 15 Maret menuju UTBK hari pertama 30 April. Artinya 45 hari lagi. Hati-hati mikir. Tunda kesenangan, ingat masa depan. Tekanan tinggi, mau jadi apa dirimu, omong tetap kayak gini. Nongkrong, main HP, nontonin HP doang. Hati-hati. Kalau kamu nggak berkeringat tahun ini, 5 tahun lagi keringatan nggak putus-putus. Nah, nauzubillah min dzalik ya Allah. Pak, saya dapat PTN nggak ya Pak ya? Oh, insya Allah dapat. Asalkan jangan rebahan doang. Semuanya mungkin. Tapi Pak, masalahnya Pak ya Allah, Pak peminatnya gini amat Pak ya Allah. Ya pasti rame, betul enggak? Mana mungkin peminat UI sepi, nggak mungkin. Pasti rame karena berkualitas, ya kan ya? Tapi masalahnya bukan cuma rame Pak, yang keterimanya Pak, ya Allah Pak, dikit amat cuma segini keterima, Masya Allah, ya kan ya? Jangan khawatir nak, jangan pesimis. Ingat kun fayakun, betul enggak? Kalau Allah sudah berkehendak, kun, itu aku, itu gue, amin. Itu dong, yang penting usaha ya nak ya. Bukan masalah sainganmu, masalahnya itu adalah dirimu. Kalau saingannya banyak tapi nilaimu tinggi, tetap keterima. Itu tadi, tapi kalau saing cuma dikit, kamu yang paling rendah, gagal juga. Jadi masalahnya bukan sainganmu, kembali masalahnya adalah dirimu. Fokus sama dirimu anak semua, jangan takut gagal, yang penting semangat. Ya, Pak saya ini nggak pinter Pak, matematika remet, yang ini remet Pak. Udah satu hal, kemampuan orang beda-beda, betul kan ya nak ya? Ada yang cepat nangkep, ada yang diulang-ulang baru nangkep, ada yang diulang-ulang nggak nangkep juga ada. Gak apa-apa. Pak tryout saya cuma 200 Pak, oh no problem, gak masalah. Walaupun tryoutmu masih di belakang, rankingmu di belakang, tidak ada jaminan bahwa 5 tahun lagi suram, betul nggak? Belum tentu, bisa berubah kan ya. Jadi makanya kalau sekarang ini ketinggal kuis, tiba-tiba nanti akan melejit meninggalkan lainnya, amin. Itu bisa semuanya ya. Bagaimana caranya Pak? Usaha sama doa. Makanya saya bilang, ya mari Pak Ustadz, ya mari. Oh ya Pak, mari. Assalamualaikum. Oke ya. Oke, nah nih. Nih. Kita lihat. Ini saya ngomong di mana-mana. Hemat Tamrin pun saya ngomong, Hemat Tamrin itu Pak, syarat daftar Pak, baru syarat daftar loh Pak ya. Mereka hanya terima 88. Kemarin peminatnya Pak 1.900 Pak, SMA Hemat Tamrin. Syarat minimal IQ-nya Pak 120 Pak. Itu minimal, astagfirullah, minimal 120. Ya Allah, itu bertiga atau sendiri Pak? Ya sendiri lah, masa bertiga. 120 itu mentok Pak padahal kan ya, tapi itu minimal di sana. Nah saya bilang 88 anak hebat. Saya ingatkan bahwa pintar bukan segalanya. Pintar bagus, tapi bukan segalanya. Barangkali kamu nggak ngerti sekarang nak, tapi lihat 5 tahun lagi, benar kata Pak Amin dulu ya, bahwa rahasia orang sukses di Amerika di riset Harvard, Carnegie, Stanford, ditanya ribuan orang sukses, ditanya apa sih kok modalmu bisa jadi sukses kayak ini? Cuma 15 orang, karena saya pintar, jago menemukan ini itu, pintar. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang sukses jadi pintar sukses? Pintar? Oh no. Kalau nggak percaya tanya ayah bunda. Tanya bapak ibumu, ayah, bunda, abi umi, taman abi umi dulu waktu di sekolah, waktu di kuliah, yang paling pinter. Pertanyaannya, sekarang jadi apa dia? Apakah semua teman kita orang pintar jadi sukses? Ada, yang sukses ada kan ya? Tapi jawabannya tidak semua. Ada juga yang hilang, gak jelas dari apapun. Sementara ada teman saya paling bawah dulu, dia bersabar, jadi orang sukses. Ternyata benar 85%. Ingat nak, ingat adalah ini modalmu, yaitu attitude, sikap, budi pekerti, akhlak mulia, sopan, santun, jujur, disiplin. Kamu menghormatin orang, maka kamu akan dihormatin orang. Ya betul. Ada orang bicara, kamu dengarkan. Suatu saat nanti kamu bicara, kamu akan didengarkan orang.
Tapi kalau hari gini, Bapak Ibu guru mau ngomong, tamu mau ngomong, lu ngomong sendirian, hati-hati nak. Balasan bukan sekarang, suatu saat nanti kamu ngomong di depan orang, orang pada cuekin, baru tahu rasanya sakitnya seperti apa. Hati-hati, makanya yang kamu tebar sekarang, kamu akan tuai. Ya, jadi jangan takut kalau matematika 4 ada namanya psikolog nasional. Bapak Ibu tahu lah, psikolog nasional terkenal banget, namanya Kak Seto. Udah tua tapi dipanggil Kak juga, ya Pak ya, harusnya Kakek Seto ya Pak ya, gitu ya. Ini Kak Seto, udah kakek kan ya. Ini Kak Seto ini bilang apa hebat nih psikolog. Dia bilang matematika saya paling tinggi cuma 4 di sekolah. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, masih hidup. Ya, masih hidup dia. Profesor psikolog Pak. Hebat, jadi mohon maaf, ada orang hebat di matematika, ada orang hebat di mana aja kan dia bisa. Makanya macam-macam. Nah, sekarang saya bocorkan tes yang mau kerja. Mungkin di madrasah juga Pak, sekarang sama ke SMA Pak. Tidak boleh lagi hanya PTN kedinasan. Satu lagi sudah ini yaitu yang pengen kerja. Boleh nggak apa-apa. Nah, layanan kerja saya bocorkan tentang tes kerja. Nah, kalau ditanyakan nak yang tamatan SMA dan SMK, pertanyaannya, kalian pilih mana? Pilih salah satu, pilih pintar apa cerdas? Anda benar. Cerdas lebih bagus daripada pintar. Cerdas ini biasanya problem solving, mampu memecahkan masalah. Tapi kalau orang pintar biasanya dia pintar buat dirinya aja. Kita mulai bocoran. Yang akan kerja, tamatan SMA, SMK dan Rasaliyah ini tes kerja soalnya. Teman saya minta kemarin. Logika dasar. 7 Romawi sama dengan 1, anak SD aja tahu 7 sama dengan 1 ya salah, nggak bener ini, salah. Nah, perintahnya apa? Tamatan SD bisa, pindahkan yang kelap-kelip. Yang kelap-kelip dipindah satu saja. Terserah kemana diputar-putar boleh, tapi yang lainnya diem. Nah, sehingga jadi sama kiri dan kanan. Oke, sama 8 datang Pak, saya tahu Pak. Yang kelap-kelip itu saya pindah ke sini Pak. Jadi apa? Jadinya ini. Oh, apa tuh? Jadinya apa tuh? 1 kali 1 kan 1 Pak. Oh, mohon maaf. Yang punya soal bilang ini belum tepat. Kenapa? Ininya miring, betul nggak? Harusnya lurus dong. Bukan itu. Nah, man 22 bisa dong. Yang kelap-kelip dipindah. Mulai. 1 aja. Ini tes kerja. Teknisi lapangan sama pembukaan di kantor. Saya bocorkan satu. Pindah kemana terserah diputar-putar jadi sama, bukan jadi nggak sama. Waduh, ini silang ini. Ke atas Pak, kemana atasnya? Jadi apa ya atasnya ya? Jadi akar 1. Betul sekali. Keren. Dapat kerja ya. Akar 1 berapa? Oh iya ya. Mantap, keren. Bagus. Ya, akar 1. Ini bukan saya, bukan punya Pak Amin. Ini dipakai di perusahaan asing untuk tes kerja. Yang kedua buat S1. Yang kedua adalah tamatan sarjana S1 S2. Ini tesnya tesnya di Singapura. Kenapa kantor pusatnya di Singapura? Jadi teman saya alumni dari UI, UNJ itu ke Singapura buat tes aja. Oil and gas company, perusahaan minyak dan gas. Jadi dari Taiwan, dari Vietnam ke Singapura, Malaysia, Singapura, Indonesia ke Singapura. Where you from? I'm from Indonesia, from Malaysia. Okay, this is the problem. Begitu datang, dikasih kertas. This is the problem. Solve this problem in English. Okay, let me see. Solve this problem in English. Okay, let me see. 5 plus 1 is 6. Okay, equal to 5 times 1 is 5. This is not equal. Yes, this is not equal. By moving one stick only, you have to move one stick only to make it right. Left and right it's equal. Nah, dikasih tahu. Yang kelap-kelip dipindah. Coba, keren. Mindah 1 garis doang, 1 stick doang. Ya, yang kelap-kelip dipindah jadi sama kiri kanan. Pindahin kemana? Ke bawah 5 ya? Nah, Singapura bilang I know what you think lah. Setuju nggak di situ? Apa sama? Ya nggak sama, belum bener. Nah, mulai. Yang ini pindah kemana Pak? Di sini boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena kan mintanya jadi sama kan ya? Minta jadi sama, bukan itu. Mulai kesel, marah, terhina. 1
Satu doang. Coba, ya Allah, tamatan UI 4 tahun kuliah cuma mindahin satu doang nggak bisa, Masya Allah, malunya terhina. Yang kelap-kelip, yang lainnya tetap. Pindah kemananya boleh. Soal internasional dari negara Taiwan, dari Filipina, Malaysia, Indonesia harusnya bisa. Soal SD satu, yang lainnya diam, mulai kesel, terhina, marah, emosi. Ya Allah. 5, ada yang tahu? 3, pindahin kemana? Kemana ya? Ini Pak, tamatannya 1 Pak. Ini tesnya buat ini perusahaan oil and gas company. Standarnya internasional. Inilah hebatnya. Keren. Ada bisa angkat tangan? Yang kelap-kelip dipindah. Yang lainnya diem. Nah. Ternyata pindahnya kemana? Tetap di kanan. Tetap di kanan. Lah di mana? Jawaban ini. Bingung mesti. Loh kok di situ Pak? Marah, emosi, marah. Kok di situ? Kok aneh? Nah kan marah jelas. Marah. 5 tambah 1 berapa? Nah ini dibaca apa dibaca? Ya Allah. Dapat 2 soal, simpen ya, jangan di share ke sosmed. Kenapa? Nanti 4 tahun tamatan UNJ, UIN, tes ini bener diterima kerja. Alhamdulillah ya. Ini nggak beredar. Perusahaan menjaga ini menjadi rahasia mereka. Saya share aja buat kalian yang pengen kerja nanti ya. Oke, sudah anak semua. Jadi sekali lagi, jurusan apapun bagus. Ingat, jurusan apapun bagus, yang penting suka dan tekun. Jangan pernah Pak, saya kira-kira ngambil jurusan apa ya Pak yang kira-kira 5 tahun lagi kaya Pak. Ini maaf, semua jurusan bisa kaya. Pak kira-kira apa ya Pak jurusan yang kira-kira nanti tempat kerjanya basah gitu Pak. Jangan tempat yang basah ya perikanan. Kalau basah perikanan main air ya kan ya. Jadi sekali lagi ingat, yang penting suka dan tekun. Kuncinya suka, apapun jurusannya tekun, insya Allah itu uang akan datang sendirinya. Nah sekarang bagaimana caranya? Biar tahu kita akan melakukan tes nanti. Kira-kira sarannya adalah apa? Biar tidak salah jurusan, tes bakat minat. Pertama, tapi capek ngerjain soal panjang nih dan juga lelah. Ya Allah banyak banget Pak, capek. Kondisi emosi menentukan. Satu lagi, yang bagus adalah yang tidak pakai melibatkan emosi, yang sangat canggih sekali adalah apa? Tidak perlu tes ngerjain soal, yaitu tes yang tanpa emosi, yaitu tes sidik jari. Itu lebih rekomen. Tes sidik jari termasuk rekomen dan tidak perlu melibatkan emosi dan tidak bisa ditipu. Mau lagi pusing, lagi kesel, no problem, tap your finger and then you get the result, selesai. Bagus juga ya. Oke, nah kita akan lakukan tes nanti ya. Sudah. Nah, terus mau belajar. Kodanya usaha sama doa aja. Usaha dan doa insya Allah akan sukses. Nah, sekarang kita di sini berikutnya yang pengen kedinasan. Saya bocorkan bagaimana tes kedinasan. Kumpul 400 orang. Ini kebanyakan nih Pak, tolong di yang 300 disuruh pulang, yang kita ambil seleksi lagi 100, kita ambil 50. Bagaimana dalam aula kayak gini kita akan yang lanjut, siapa yang pulang kita buka bocorannya. Yaitu tes fokus ini khusus untuk kedinasan. Yang kedinasan orangnya loadingnya cepat, tidak lemot, mikirnya cepat, tepat. Nah kita mulai. Teriak, kita biar tahu nih ya. Siapa yang orangnya fokus dan loadingnya cepat, ketahuan. Teriak yang kenceng. Di depan ada gambar panah. Teriak, cuma ngitung panah doang. Ada berapa panah pada gambar berikut ini? Yang kenceng, ada berapa? Nah, mohon maaf yang 4 pulang. Nah, berapa? Yang 8 lanjut. Keren. Nah, yang masih loading loh, lamaan. Yang 4 gagal. Kenapa? Yang hitam memang 4. Yang putih ini apa coba? Yang putih itu apa coba tuh? Oh iya. Udah kenceng salah lagi. Makanya cepet dulu mikirnya, jangan lambat. Orang udah kemana baru jawab 8 kan ya. Harus cepat latihan. Jadi yang benar adalah apa? Nah, lanjut lagi berikutnya. Berikutnya saya kasih ada buku. Nah, buku yaitu buku buku. Nah, ini bukunya. Ini bukunya saya kasih.
yaitu hadiah buku apa nih ya, soal UTBK asli sama kuncinya. UTBK asli nggak beredar, tapi inilah soal aslinya sama kuncinya saya akan berikan. Sudah siap semuanya ya? Angkat tangan yang tahu. Yang tahu angkat tangan. Kalau tahu angkat tangan dulu, jangan jawab dulu. Sudah siap semuanya ya? Oke, sudah siap belum? Gak cuman saya kasih buku, saya kasih uang jajan juga lah. Ya. Saya kasih uang jajan 100.000. Alhamdulillah, sedekah. Oke, sudah siap? Yang bisa angkat tangan dulu. Siap-siap, jangan ngomong dulu. Ini ada duit soalnya, ini penting ini kan ya. Kalau cuma buku aja biasa Pak. Ada duit Pak, ini kan lumayan buat beli kaos ya. Oke, angkat tangan dulu. Di depan akan ada gambar kepala singa sirkus. Kepala singa sirkus. Singa sirkus ini udah pentas ke beberapa negara. Negara-negara yang dia kunjungi ketahuan dari gambarnya. Makanya fokus di gambar dulu, lihat di gambarnya dulu. Kalau nggak lihat gambar nggak bisa, salah. Ya, sebutkan negara nomor 3. Negara nomor 3 yang singa sirkus ini kunjungi adalah negara mana? Angkat tangan dulu, jangan jawab, saya tunjuk berjawab ya. Oke, nomor 3 negara mana? Belum. Nomor 3 belum. Astagfirullah, fokus di gambar. Dari kamu kenal ya? Anda benar. Oh iya ya, baru tahu. Oh iya. Udah bingung. Ketahuan dari bulunya, betul nggak? Kanada. Apa nomor 2? India. Yang ketiga Australia. Bisa ya. Ya Allah. Ya. Masih ada lagi. Ya, ganti lagi ya. Makanya cepat dong, latihan loadingnya cepat, spontan ya, langsung tadi. Yuk, kita mau jadi apa aja bisa. Nah, yuk lanjut ya. Man 2 yang pertama harus dirubah Pak adalah mindsetnya Pak. Man 2 ini bisa kemanapun. Kamu sama hebatnya kayak man yang lain. Tapi kalau mindsetmu nggak dirubah, berat. Ya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikir. Tuhan seperti apa prasangka hambanya. Kalau kamu pikir Pak saya ini nggak mampu Pak, bapak saya miskin Pak, kami 7 turunan miskin, maka saya pasti miskin juga, nggak ketolong gitu. Saya ini Pak kayak kucing Pak, tapi kucing kampung, maka penampilannya kampung aja. Makanya orang minder ketahuan dari wajahnya Pak. Ya, tapi ingat Pak, saya ini kayak kucing Pak, imut lucu kecil, tapi mental saya kayak singa Pak, maka mantulnya singa. Nah, ya, betul. Makanya mindset dulu nih, ini dulu nih. Oh, aku bisa kemanapun. Madrasah Aliyah sama hebatnya kayak SMA. Sama kayak SMA, cuman di sisi agamanya lebih tinggi. Nyatakan itu, tempel di foto di kamar. Oh, aku hebat, aku mampu, aku bisa. Ya cuman jangan kayak yang lain. Ini banyak juga kadang-kadang Pak cuman nipu Pak. Ini khususnya teman-teman kita, saudara kita di Jaksel diomongin orang nih Pak. Anak Jaksel kayaknya kaya-kaya Pak. Ini aneh-aneh. Anak Jaksel, waduh Pak, sneakernya gonta-ganti Pak, diantar sopir Pak, ya Allah Pak. HP-nya Pak, HP-nya canggih banget, merek buah-buahan Pak, ya Allah. Udah merek buah-buahan kerowak lagi Pak. Mahal, tajir Pak. Tapi ternyata apa coba?
20 tahun saya berada di daerah Blok M, saya ngerti seperti apa anak-anak Blok. Coba kamu ke depan sini, kamu kayaknya ganteng cantik deh. Coba ngomong, begitu ngomong lah ketahuan ternyata ilmunya nggak ada. Banyak orang cuma luar doang, penampilannya singa Pak, gahar. Begitu minta ngomong lah malah ngembe. Ini mah nipu ya elah. Cuma luar doang. Ya, mandua nggak kayak gitu, ya mandua-dua, ya mandua-dua. Nah, satu hal. Nah, ini pesan sama Amin. Ini saya dulu sempat kena. Waktu saya kecil saya menyalahkan keluarga saya. Ya Allah, kenapa ayah saya cuma guru ya? Kenapa saya cuma nelayan ya Allah? Saya pengen beli sepatu tapi nggak punya duit, ayah. Nangis Pak, menyalahkan keluarga terus terang. Tapi ternyata saya sadar tiba-tiba pada saat saya nongkrong, tiba-tiba di depan mata saya ada orang jalan Pak, orang lewat. Ternyata apa? Saya nyesel kenapa nggak punya sepatu Pak? Ternyata lewatlah orang yang nggak punya kaki, lewat depan mata saya. Tapi apa? Dia tetap bersabar menjalani nasibnya, tersenyum, maaf Mas, permisi Pak. Ya Allah, astagfirullah, ketabok rasanya Pak saya Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, untung saya masih punya kaki. Daripada punya sepatu 10 tapi nggak punya kaki. Ya kan ya? Nih, makanya jangan lihat ke atas terus nah. Ya, jangan lihat ke atas terus nih, di bawah kita masih banyak yang lebih susah, betul nggak? Bersyukur fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Syukur nikmat Allah. Makanya nikmat dulu kita syukuri dengan apa? Belajar tekun. Belajar tekun itu adalah tanda syukur atas nikmat telah diberikan kelebihan seperti ini tadi. Tapi kalau kamu, ayahmu sudah kaya, kamarnya enak AC, punya HP canggih, kamu malas-malesan, itu tanda-tanda tidak bersyukur atas nikmat. Hati-hati nak, dicabut nikmat itu nak, inna azabila syadid. Jadi jangan lihat luar doang nak, banyak nipu ya. Jangan ngeles. Pak, keluarga saya Pak, mohon maaf kalau alasan ada terus. Keluarga saya pecah Pak, orang tua saya miskin Pak, bapak saya cuma mohon maaf, kamu cuma dapat kasihan deh lu. Cuma gitu doang, nggak ngefek pada masa depanmu. Makanya apapun masalahmu nak, ingat nak, cari jalan. Pak, udah nggak ada jalan Pak, buntu Pak. Oh, nggak ada jalan. Kalau memang pengen sukses nak, udah buntu nggak ada jalan. Rahasianya sukses, bikin jalan sendiri. Nah, itu. Nggak ada jalan nih, saya bikin jalan. Yakin Pak, ada jalan ya Pak? Yakin, insya Allah ada jalan. Bener ya Pak, saya lewat sini. Jangan di situ, itu jalan siapa? Kata Pak Amin ada jalan. Nah, itu kan jalan siapa? Nanti dulu. Jalan kereta dipakai. Katanya ada jalan, logis juga enggak? Oh, kata Pak Amin yakin ada, yakin bagus, tapi jangan asal yakin nggak ada logikanya. Yakin Pak, yakin gimana? Yakin di situ gimana? Yakin kok kayak gitu? Yang penting yakin Allah. Logis nggak gitu loh? Aduh, ya ada tadi ya. Ingat, masa depan makin pendek, mau jadi apa di sini semua? Yuk kita lihat sini, ini gambarannya. Yuk kita mulai, cepat aja. Ya. Akmil, Akademi Militer sudah dibuka sampai dengan bulan Juni. Dan Akmil tahun ini anak semua itu tidak bisa milih angkatan darat, laut, udara. Semuanya masuk, semua sama satu pintu gerbang. Nanti tergantung nilainya, kalau nilainya bagus akan dilempar ke angkatan darat, kalau jelek dan seterusnya lagi. Ya. Kemudian Maret di bulan Maret ini sudah dibuka Akpol biasanya. Ya sudah buka, Akpol sudah buka. Ya Bintara Tamtama. Kemudian kedinasan. PKN STAN, IPDN, STIN, STTD, STIS itu Poltekim 8 kedinasan. Ini akunnya tanggal 1 April online daftarnya ya. Oke sudah. Kemudian nanti proses selama 3 bulan, awal Agustus masuk kampus. Nah berikutnya sekolah masuk tanggal ini sudah ujian sekolah selesai dan ternyata apa? Sudah selesai ya. Nah, biasanya kalau sekolah lain itu sudah selesai, tapi Jakarta agak beda Pak. Khusus SMA. Ini barangkali madrasah juga sama. Angkatan 2024 beda dengan 2023. Kalau 2023 selesai ujian sekolah, kelasnya bubar Pak. Anak-anak silakan ke rumah masing-masing, silakan cari selamat sendiri, mau jadi apa terserah. Sekolah lepas tangan. Tapi maaf, DKI Jakarta beda. DKI Jakarta mulai tahun 2024 ini setelah selesai ujian sekolah tetap masuk sampai pengumuman ujian sekolah. Kenapa? Akan dibantu layanan buat persiapan UTBK. Oh begitu tadi ya, sudah? Oke. Sudah, kelas internasional sudah buka, kelas internasional ITS sudah pengumuman. IUP UGM sudah dibuka gelombang pertama kemarin, tinggal gelombang kedua lagi. Oke sudah, nah tadi ini. Kelas internasional banyak.
Nah sudah, oke ingat, sudah daftar bikin akun ya, sudah bikin akun. Nah yang undangan, insya Allah akan diumumkan tanggal 26 sore jam 15. Amin. Kita doakan ya nak ya. Amin amin. Yang SNBP-nya. Nah kemudian sudah, ini dia. Oke, ada lagi, Pak. Ada lagi undangan khusus UI, betul. Kalau SNBP formulirnya gratis, tapi ternyata ada lagi undangan ke UI, tapi bayar. Dan peluang keterimanya besar banget, yaitu adalah talent scouting lagi proses, yaitu kelas internasional di UI yang peluang keterimanya gede sampai ada yang keterimanya 100%. Artinya daftar auto keterima di kelas internasional UI, yaitu jurusan teknik perkapalan. Itu kapal itu pasti keterima. Wow keren ya. Satu lagi, ada lagi yang kelas paralel. Kelas paralel pengantarnya bahasa Indonesia, yaitu namanya PPKB. PPKB itu formulir bayar juga lewat sekolah, tapi ini mundur di bulan Juli. Di bulan Juli nanti setelah pengumuman UTBK. Sudah. Berikutnya lagi sudah. Nah, tanggal 21 ingat, login ke akun kalian, milih tempat UTBK. Pilih 4, mau ujian di mana? UI Salemba, UI Depok, UNJ Romangun, ataukah di UPN Veteran Pondok Labu. Lalu bayar ngisi data, pilihannya bisa 4, bayar ke ATM ke bank 200.000, balik lagi ke akun kalian, print pesertanya baru ketahuan. Tanggal ujian tidak bisa milih, keluarnya ketahuan pada saat kita bayar lalu ngeprint. Nah, UTBK selesai sampai tanggal 5 pendaftarannya. Ya. Nah, setelah itu ujian. UTBK hari pertama tanggal 30 April. Dan agak aneh UTBK tahun ini. Selama 5 tahun UTBK belum pernah terjadi kayak gini. Hari pertama UTBK mulai, hari keduanya tanggal merah 1 Mei. Ini aneh, saya nggak ngerti kenapa. Kenapa kok nggak tanggal 2 Mei aja Pak? Ternyata ada rahasianya. Khusus angkatan 2024 ternyata panitia membantu Pak. Tanggal 30 April itu UTBK pertama, 1 Mei-nya libur, itu dalam rangka agar kalian bisa tahu gambaran soal UTBK yang keluar seperti apa. Nah betul, ya. Nih. Makanya jangan pernah daftar tanggal 21. Kalau orang nggak tahu strategi, biasanya duluan daftar tanggal 21. Itu ketahuan banget nggak tahu strategi. Karena kalau daftar tanggal 21, risikonya akan dapat UTBK hari pertama, betul nggak? Apa enaknya dapat UTBK hari pertama? Kenapa? Karena belum tahu soal yang keluar ya kan? Nah, itu rahasianya. Jangan hari pertama. Oke? UTBK dilaksanakan 2 gelombang, tapi kita tidak bisa pilih tanggal. Tanggalnya acak hanya bisa sekali saja sampai dengan tanggal 21. Nah, selesai tanggal 21, setelah tanggal 21 ini tidak boleh. 20 Mei selesai, 21 sampai dengan tanggal 13 Juni tidak boleh ada jalur seleksi buka. Nggak boleh ada yang buka. SIMAK nggak boleh buka. UGM, UPN, UNY nggak boleh buka karena jalur mandiri hanya boleh dibuka setelah pengumuman UTBK tanggal 13 Juni. Jadi kalau mau buat persiapan mandiri UIN itu nanti aja, di sini aja. Sekarang fokus di UTBK dulu gitu loh, ya. Hasilnya diumumkan tanggal 13 Juni jam 15, kemudian skornya ketahuan tanggal 17. Setelah itu baru jalur mandiri. Jalur mandiri hanya boleh dibuka setelah pengumuman UTBK. SIMAK, UMUGM, UNDIP, UEJ, UPN. Oh, banyak banget. Semuanya bisa kuliah, amin. Dan sampai hanya tanggal 31. Oke, selesailah sekali. Inilah caranya. Silakan nanti Pak Amin kirim ya nak ya. Ternyata apa? Ini sudah buka. Wow. Edisi 27 Februari. Pohol tekes sudah ada. Ini keren. Silakan minta, Pak Amin akan update terus. Ternyata jalur PTN banyak. Saran kami jangan mikir swasta. Mohon maaf, swasta insya Allah gampang, nanti aja. Kejar negeri, insya Allah akan dapat. Negeri itu dulu, swasta nanti aja di Agustus saja ya. Oke, silakan nanti minta Pak Amin kasih. Edisi tanggal 27 Februari. Nah, sekarang kita lihat yuk. Sekarang bagaimana caranya? Ini dia, Politeknik sudah ada juga. Informasi Politeknik ada lewat UTBK bisa. Lewat mandiri juga ada. Jalurnya banyak buat Politeknik, keren ya. Dan lagi nih menarik nih, pariwisata. Dulu NHI Bandung, keren banget. Keren, ini cepat sekali, bisa. Ya, jadi UIN juga banyak kan ya. UIN juga banyak Pak. Oh iya, macam-macam lah. Wah, sudah tanggalnya ini apa nih? SPAN sudah selesai kan? 2 April.
PAN 2 April keluar. Wah, ya, oke. Kemudian ini adalah UMPTKIN ya. Ada nanti setelah UMPTKIN kan semua PTKIN nanti ada lagi sendiri. Misalkan UIN Ciputat ada lagi sendiri. Saking banyaknya jalur masuk UIN, Pak. Enak banget deh. Jadi ada mandiri nasional, ada lagi mandiri lokal juga ada. Alhamdulillah ya. Kita lihat sekarang. Nih, sudah tahu semua lah. Ada 3 jalur, undangan, UTBK dan mandiri, udah tahu ya. Yang baru sudah keterima di undangan, sudah keterima SNBP nih keterima, maka dia tidak akan bisa keterima di PTN lagi seumur hidupnya. Keterima di SNBP, baik dia ambil atau dia batalkan, dia buang, maka seumur hidup dia tidak akan pernah bisa keterima PTN lagi. Pasti gagal. Akunnya akan terkunci seumur hidupnya. Jadi SNBP wajib diambil. Ya, hati-hati. Nah, kemudian UTBK juga. Keterima di UTBK, bayar sudah, maka tidak akan mungkin keterima mandiri lagi. Udah, oke. Nanti ada lagi D4. D4 bisa S2 nggak Pak? Bisa. D4 bisa S2. Persamaannya apa Pak? D4 sama S1? Sama-sama sarjana, sama-sama 4 tahun, sama-sama dapat gelar. Sama-sama bisa S2. Cuman bedanya kalau D4 ini ternyata praktiknya lebih banyak. Jadi makanya D4 lebih siap kerja. Itulah kenapa D4 disebut dengan sarjana terapan. Ya nak ya, lebih banyak kerjanya siap tuh daripada satu teori aja ya. Oke, lalu berikutnya akan ada di tahun ini mulai soal isian. Bukan esai, bukan bikin kalimat, tidak, hanya ngetik 1 angka. Isiannya itu paling cuma 3 soal Pak, nggak banyak kok. Jadi nanti ada soal di bahasa Indonesia juga ada. Contoh, ini bocorannya. Ya, bukan isian, bukan cara, nggak ada cara, nggak. Jadi dan ini sudah ada juga contohnya. Pak sudah mau pengen contohnya ada. Websitenya sudah ada, silakan coba, gratis ya. Berapa nih? Oh ternyata nilainya 9 Pak. Udah diketik, ada kotak kosong, diketik angka 9, langsung enter, selesai. Ya, bisa ya? Sudah bisa. Nah, yang kedua, undangan. Mohon maaf, undangan ini cuman bonus. Jangan berharap tinggi nak. Kalau harapanmu terlalu tinggi, kalau jatuh tambah gedebuk banget, betul nggak? Ini cuma bonus, jangan sombong, udahlah, bismillah aja, bismillah. Yang terbaik, semoga yang terbaik akan didapatkan. Kita siapkan diri aja, gagal, berikutnya apa? Ya, berita baik. Berita baiknya adalah siapa? Yaitu tentang ini aja. Simak UI yang terkenal, jalur mandiri UI yang paling terkenal, 15 tahun. Yang terkenal soalnya, ya Allah, ampun susahnya Pak, ya Allah. Seleksi mandiri UI paling parah 15 tahun. Fisika, ekonomi Pak susah, berasap Pak ngebul Pak, protes. Simak UI tahun ini rencananya tetap akan online dari rumah masing-masing. Pakai laptop, pakai HP, tidak perlu UI, lewat online. Makanya protes, ya Allah Pak, Simak UI itu kan singkatan dari seleksi masuk UI Pak. 2 jam Pak saya ngerjain Pak, 2 jam kok susah banget Pak. Simak UI itu kan seleksi masuk UI, kenapa kok jadinya Simak UI kok jadinya cuma bisa disimak doang? Astagfirullah. Allah, bengong doang. Ini kenapa simak cuma bisa disimak doang ya Pak, soalnya Pak, ya Allah. Tuh. Nah, tapi sudah keluar jadwalnya. Jadwal simak nanti aja. Saran pamit, mikirin mandiri nanti. Mandiri nanti di bulan Juni, jangan sekarang. Sekarang UTBK dulu. Tapi berita baik saya akan terangkan. Ini cuman belum dirilis nih. Harusnya Februari ngomong nih, setelah 15 tahun. Insya Allah saya bocorkan bahwa Simak UI mulai tahun ini rencananya tidak akan ada lagi tes fisika, ekonomi, geografi. Nah, akademiknya diganti dengan skolastik. Alhamdulillah. Ya. Gak ada pelajaran ekonomi, geografi, kimia, biologi ya. Yuk. Nah, sekarang berikutnya bekal buat kerja. Siap-siap yang buat kerja benerin. Tahukah kalian nak, saya ini elektro. Kalau bikin email, saran Pak Amin ya, sekretaris saya itu ya Allah ngamuk, ya Allah nih Pak, ini kok anak-anak bikin email kok nggak bener ya. Sarannya nak, tolong nak diperbaiki. Email itu sarannya adalah 7 karakter kurang. Kalau 7 karakter di bawahnya itu lebih bagus. Jangan pernah pakai underscore bikin email. Pakai titik boleh, pakai angka boleh, tapi jangan pakai underscore. Lihat email saya cuma 6 m.amin@consultant.com.
Gmail aja bagus ya, karena servernya bagus. Ini pertama. Yang kedua, yang pengen daftar kerja, yang pengen daftar beasiswa, tolong foto dibenerin. Ini Pak, banyak tamatan SMA, SMK, ya Allah Pak, fotonya kumal banget Pak, ya Allah, gimana mau dapat kerja Pak? Ya Allah, senyumnya nggak ada, sadis banget, bajunya kucel. Sekarang nak, maaf, zaman teknologi orang nggak foto studio lagi Pak. Kenapa mahal? Kemarin ada Pak Amin, tolong dong minta profil buat 0024. Pak Amin tolong saya minta pakai jas, pakai batik, pakai baju koko. Ya Allah, pakai kemeja, pakai dasi. Allah, banyak banget, berapa kali foto? Ah, mahal. Udah, maaf, saya pakai HP aja. Sekarang pakai HP, selfie di rumah 10 kali, saya generate pakai, ayo Pak. Nah, sudah. Jadi tidak, ini maaf. Ini foto saya bukan studio. Ini bukan studio, maaf. Komputer bekerja. AI doang, saya cuma foto doang, 10 mau berapa 40 jadi. Jadi teknologi sekarang lebih bagus Pak, lebih ganteng Pak. Itu dari sininya, alhamdulillah ya kan ya. Ini tadi. Kalau di studio Pak mahal Pak. Lo belajar, lo nggak percaya, Pak polisi beli maskornya nggak keluar, ya hati-hati ya, sudah ya. Oke, sudah tahu semua. Ini beberapa saran-sarannya. Jadi sekali lagi saran Pak Amin, yuk kita akan belajar. Sarannya ingat, strateginya 2 aja. Pak, saya pengen tahu jurusnya gimana Pak? Ini 2 jurus. Kita lompat cepat karena waktunya sudah mepet. Kita akan masuk kepada jurusnya. Bagaimana caranya dapat skor tinggi Pak? Padahal saya saya ini nggak ikut nggak les Pak. Nah, ini dia tadi. Oke, sudah. Ini dia. Oh ya, sebentar. Cukup ini, waktunya cukup. Ya, sampai jam berapa ya? Oke. Saran Pak, bagaimana cara berubah? Kalau dirimu pengen berubah, nah 1, 3 aja dulu. Kamarmu beresin. Mikir, kamarmu beresin dulu buat belajar. Nih, ya, Pak saya nggak punya kamar, pinjam kantor RT RW belajar. Belajar di masjid nggak apa-apa kan Pak ya? Pak Ustadz saya nggak punya rumah, kami sempit Pak, belajar pasti boleh demi belajar. Jangan ngeles. Lampu kamarmu jangan 5 watt. Pantesan ngantuk lampu kamarnya 5 watt. Makanya sampai pulang ke rumah nanti lampu kamarmu ganti 5 watt dengan lampu 100 watt tembak. Ya. Nih. Lagi nanya, Pak Amin kenapa kok saya belajar ngantuk ya Pak ya? Oh, ternyata salah. Jangan pernah naruh tempat tidur di depan wajah. Nggak boleh belajar di sini, tempat tidur di sini. Oh, tergoda ngeliat bantal guling serasa dipanggil. Udah bobok sini, bobok rebahan, bubar. Naruh tempat tidur wajib di belakang punggung. Itu rahasianya. Nggak boleh tempat tidur di depan mata, itu tergoda rebahan. Yang kedua, pengen sukses 5 tahun lagi, sekarang ini tadi. Yang paling gampang, efeknya 80%. Ingat nak, sampai dengan Juli, jauhi teman-teman racunmu. Jauhi. Bergaul sama anak rajin, akan ikut rajin. Ya, 10 tahun lagi nggak jadi apa-apa. Kok hilang nih? Sebentar ya. Oke, sudah nih. Nah, semua 10 tahun lagi nggak jadi apa-apa. Temanmu siapa? Buku apa dipegang, mau berdua apa enggak? Kamu tuh raja wali. Kalau gaul sama ayam kelakuan kayak ayam, betul enggak? Hati-hati nongkrong. Ya Allah, astagfirullah. Hati-hati nah, ya kan? Nih. Muhammad Amin nama saya. Ayah saya nelayan. Ayah saya nih ngomong 2 kata nak, diulang-ulang dari TK SD. Inilah 2 kata yang bisa membuat saya jadi enak kayak gini. Ayah saya bilang, Amin ingat ya nak, ayah ini cuma guru SD, ayah nggak punya warisan. Kamu anak nomor 1, mau banyak. 2 kata apa? Amin, tahu diri. Ini Muhammad Amin tahu diri. Orang tua saya miskin, ini saya gedein. Di Jakarta Pak Ustadz, ya astagfirullah Pak, lebih parah daripada kampung kami Pak. Di kampung kami miskin tahu diri, di Jakarta miskin gak tahu diri. Udah tahu orang tua susah, miskin, anaknya nongkrong, malas-malesan, ngerokoknya pun pakai duit KJP lagi. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Miskin gak tahu diri namanya. Miskin tahu diri bos. Semoga nggak ada sini Pak ya, di sini nggak ada ya, di sini bagus-bagus ya, cuman bagus, tahu diri. Makanya ingat, niat, tobat. Kalau kamu keras sama dunia, insya Allah 5 tahun lagi dunia akan lembut, betul nggak?
Tapi kalau sekarang lembut sama dunia, tiba-tiba dia akan keras. Hati-hati nak. Ingat ya nak ya. Ingat, cari duit gak gampang. Cari duit tuh nak gak gampang nak. Astagfirullahaladzim. Mikir. Dikira duit tinggal metik doang apa? Astagfirullah. Buat nyari duit, buat kalian biar bisa sekolah. Dikira duit tinggal metik doang apa? Astagfirullah ya Allah. Ya. Nah, satu lagi, jangan sok miskin. Emang kalian doang miskin? Nah, maaf, saya di kampung, saya ngerti rasanya. Ini rumah kakek saya. Saya numpang sama kakek. Kakek Amin numpang di sini, SMP-nya jauh deh ke rumah kakek. Ya udah, Amin di sini aja 3 tahun ya. Numpang sama kakek saya di sini. Jadi mohon maaf, di bawahmu masih banyak yang lebih susah. Jangan sok susah gitu loh. Ya bersyukur. Nah, saya bisa kayak gini kenapa? Jam 7 pagi. Di Sumatera itu saya nggak punya jam tangan, tapi ingat orang Sumatera tahu. Kalau jam 7 pagi siaran radio yang nyampe ke pedalaman kampung adalah radio BBC London. This is BBC London, 7 o'clock, biasanya langsung ada jinglenya. Saya ingat sampai sekarang, jinglenya adalah seperti ini. Nah ini jinglenya. Nah ini, oke. Nah ini dia. Ini jingle radio. Gara-gara ini, saya Muhammad Amin punya cita-cita. Ya Allah, saya pengen dengerin lagu ini di Inggris ya Allah. Aduh. Saya tempel fotonya nak. Saya tempel foto. Ya Allah, saya pengen ke London ya Allah berfoto depan Big Ben sambil dengerin lagu ini. Itu mimpi Pak Amin tinggi. SMP, SMA sampai kuliah saya tempel. Berapa puluh tahun dari sekarang 20 tahun kemudian ini ternyata sampai sekarang ini belum bisa kesini juga. Saya belum bisa ke London juga ya nggak apa-apa lah, ya nggak apa-apa. Saya belum bisa ke London dari Jepang ya. Ya, bagus juga nggak bagus juga. Ya, makanya saya belum bisa ke London tapi saya dikirim ke Jepang. Alhamdulillah, mimpi yang tinggi kalau gagal jatuh yang tinggi juga, betul nggak? Kalau saya bisa, apalagi kalian. Sebelum saya pulang, orang ke Jepang pasti wajib mainnya ke Station 5 Fujiyama. Di sini ada tempat berfoto. Di sini saya berdoa, ya Allah, semoga saya bisa kembali ke sini. Ya Allah, bawa anak dan istri saya. Dan alhamdulillah perlu 10 tahun saya bisa kembali kemari bawa anak dan istri saya. Alhamdulillah saya bisa kembali. Ya, jadi anak semua ingat. Yang ketiga bagi waktu. Nah, bagi waktu tadi ya. Oke, saya akan ngomong 2 saja anak semua. 2 saja terakhir adalah ini ya, Pak. Bagaimana Pak caranya dapat skor tinggi? Nomor 1, biar dapat skor tinggi adalah apa? Nomor 1, strategi. Maaf nih, bukan saya ngomong. Ini Warren Buffett yang ngomong, orang tajir Amerika, bahwa dia bilang, maaf, anak idiot bisa menang lawan anak jenius kalau pakai strategi. Strategi penting, ada 2 saja. 2 biar skormu tinggi. Kalau skor tinggi, pilihan apapun gak masalah. Nomor 1, jangan pernah daftar tanggal 21 Maret. Jangan pernah. Kenapa Pak? Karena kalau daftar 21, resikonya akan dapat UTBK tanggal 30 April hari pertama. Betul kan ya? Rugi, tidak enak anak dapat hari pertama. Kenapa? Karena belum tahu soal yang keluar. Tanggal yang paling bagus buat ikut UTBK adalah tanggal 7 Mei. Itu tanggal paling bagus. Gelombang pertama tapi hari terakhir. Itu ada waktu 6 hari buat belajar. Hari pertama insya Allah akan sama. Angkanya diganti. Tapi pertanyaannya Pak Amin, bagaimana cara dapat tanggal 7 Mei Pak? Kan kita nggak bisa milih tanggal, betul nggak? Itulah rahasianya. Bagaimana cara dapat tanggal 7? Yaitu kuncinya pasang kuping. Tanya sana sini, lihat Twitter. Contoh, di IG biasanya sudah akan ada posting. Teman-teman, aku udah daftar loh. Cari barengan yuk. Dapat tanggal berapa bos? Aku dapat, baru aja daftar tadi. Dapat tanggal berapa? Dapat tanggal 4 Mei hari Sabtu. Emang kamu pilih tempat ujian di mana? Aku pilih tempat ujian di UNJ Romangun. Oh, berarti dari informasi gambar ini kita dapat satu penting, bahwa kalau kita daftar hari ini, ya daftar login UTBK, lalu kita pilih UNJ, langsung bayar, maka UNJ akan ngasih ujian tanggal 4 Mei. Bisa ngerti nggak tuh? Maka kalau kita pengennya tanggal 7 Mei, berarti paling tidak 2 hari lagi dari sekarang. 2 hari lagi sekarang, kita login ke akun kalian, lalu pilih UNJ juga, langsung bayar, insya Allah akan dapat tanggal 7 Mei. Bisa ngerti nggak tuh maksudnya?
Jangan pernah daftar dulu milih tempat sebelum kamu tahu hari ini di UPN Veteran Pondok Labu itu sudah diberikan ujian tanggal berapa. Makanya pasang kuping, lihat Twitter, IG, biasanya sudah ada posting-posting informasi. Aku baru daftar hari ini, cari barengan yuk, itulah kuncinya. Ngerti ya nak ya? Nah, Pak Amin, kalau misalkan saya daftar ternyata dapat gelombang kedua gimana? Nggak bisa ganti. Formulir itu hanya bisa sekali saja. Disyukuri aja kalau dapat gelombang kedua, artinya hikmahnya kita punya waktu 2 minggu buat belajar, betul nggak? Insya Allah lebih siap. Cuman kelemahannya kalau gelombang kedua, angkanya agak beda. Gelombang kedua, logika soalnya sama tapi angkanya agak keriting. Pak, gelombang kedua lebih sulit ya Pak? Belum tentu. Kalau anaknya belajar akan ngomong, gelombang kedua lebih mudah. Kalau anaknya nggak belajar tetap susah. Nah, lihat nih, lihatnya gerakannya nak ya. Oh iya betul ya Pak. Beda kan ya nak? Betul nggak tuh? Logika soal sama, tapi angkanya agak beda dikit. Oke sudah? Nah, dan seterusnya lagi dan seterusnya. Bisa ngerti nggak tuh maksudnya? Nah, tadi itu dia. Oh iya benar ya Pak, ternyata diganti. Makanya hari pertama 30 April tanya dong. Tadi gimana ceritain dong. Betul kan ya? Lihat spoilernya di mana? Twitter, YouTube, banyak testimoni video anak yang sudah ulangan hari pertama ujian. Lalu apa di TikTok lagi rame sekarang. Nah, udah ngerti ya nak ya? Yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan nanti ini penilaian gimana? Tidak ada minus. UTBK kalau salah 0, kosong 0. Kalau benar baru ada bobot. Kalau benar nanti dilihat. Kalau di situ soal yang benar tuh ternyata soal mudah, dapat poinnya 2. Kalau di nomor itu ternyata soalnya susah, kebanyakan anak salah, kita benar di situ, kita dapat poinnya 10. Itu namanya item respon. Item respon dihitung setelah UTBK selesai tanggal 20 Mei. Ngerti ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada semua kalau udah mau selesai nih, hampir habis, panik dong, ya Allah Pak, ya Allah Pak. UTBK ditembak apa kosong? Tembak. Yang berikutnya kalau simak gimana mandiri? Kalau mandiri beda. Kalau betul 1+4. Kalau kosong 0, kalau salah 1 ada minus. Nah, kalau misalkan 15 soal matematika, temanmu baru bisa 2 doang. Yang 13 nggak tahu, sisanya 13 itu tembak apa kosongin? Astagfirullah. Keliru. Kalau kamu cuma ngisi 2 doang, nggak ngelawan, ngalahkan ribuan orang, betul nggak? Hanya jadi penggembira simak UI, meramaikan aja huri-huri doang, ngisi 2, nggak ngelawan. Kalau saya Muhammad Amin nggak tahu nembak. Kalau kamu kosong, kamu di rumah guling-guling nangis-nangis tetap kosong. Kalau saya nembak, bismillah ya Allah nembak. Nah di rumah dikencengin doanya, ya Allah ya Tuhan, semoga benar ya Allah, banyakin sedekah. Mungkin jadi benar, betul nggak? Makanya perlu cara nembak jawaban. Kita belajar cara nembak. Ini nih penting. Ini nih ya. Nih. Sampai jam berapa ya? Saya lupa sampai jam berapa Pak Ustaz? Saya lupa Pak Ustaz. Ini saya dapat jam tanggal berapa? Hah? Oh 15 menit lagi. Ya lupa, saya tadi lupa. Ya Allah. Ya. Ini belum saya bagi, saya lupa. Nah satu nih, ingat. Saya buka rahasianya bahwa satu hal nak, nembak jawaban itu bisa tepat atau tidak. Ini rahasianya. Yang sangat menentukan jelas adalah amal ibadah masing-masing. Betul kan ya? Betul. Makanya kalau mau nembak tuh doa dulu, betul nggak? Nih, saya ini keterima Gajah Mada bukan karena pinter. Muhammad Amin bukan orang pinter nak. Mohon maaf, nilai ujian akhir saya, biologi saya 3,0 dari 10. 3 biologi, saya nggak ngerti biologi. Kimia saya 4,0, kimia saya 4,5 Pak. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kenapa aku bisa keterima Gajah Mada? Nih rahasianya, nembak. Saya nggak ngerti nak, dulu pakai kertas. Nangis, ya Allah, nggak bisa mak. Kalau mama tahu nangis nih, ya Allah ayah, gimana mau dapat UGM ya Allah ayah, amin anak nomor 1 ya Allah, nangis ya Allah bantu ya Allah. Lalu apa? Saya baca doa, ya Allah, saya doa tunjukkan yang mana. Lihat, makanya kalau nanti mau nembak doa dulu, Bismillah ya Allah bantu ya Allah yang mana jawabannya, dan lihat tatap layarnya, insya Allah. Yuk, kenapa kok kotak tangannya kok goyang-goyang, berisana sirah. Ini dia. Itu insya Allah. Makanya banyakin sedekah, betul nggak? Nah, ibadahnya, ngajinya dikencengin, istighfar, agar nanti nembaknya bismillah ya Allah. Wah, dapet tadi ya. Oke. Nah, satu hal nih. Ingat, nembaknya kapan?
Karena UTBK pakai timer, nak. UTBK pakai timer. Misalkan satu nalar umum 30 soal kan ya. Waktunya 30 menit, timernya turun. Kalau timer udah 30 menit habis, set layar dan hilang. Nanti jeda nunggu berikutnya setengah menit aja. Kita nunggu pergantian subtesnya aja setengah menit alias 30 detik. Nah, bagaimana Pak cara nembaknya? Jangan pernah nembak di belakang. Biasanya kakak kelasmu itu nunggu timernya mau habis, nanti nembaknya belakang aja Pak. Ternyata keasikan ngerjain, lupa, baru mau nembak, ya layarnya udah hilang, ya nangis. Nah, rahasianya saya buka. Apapun tesnya, mau kedinasan, mau Bintara Tamtama, kalau kamu tesnya itu pakai timer, ingat, nembak jangan di belakang, tapi nembaknya di depan. Begitu mulai, timernya turun kan ya, kamu buka nomor 1, klik nomor 1, jangan dibaca soalnya. Nalar umum 30 soal, kamu klik nomor 1, tidak perlu dibaca, langsung klik. Misalkan jawabannya C semua, C 30 soal C. Udah keisi kan ya, udah keisi kan, hijau semua. Menit kedua, baru balik ke nomor 1, baru dibaca pelan-pelan. Oh, nomor 1 bukan C Pak, nomor 2 bukan C Pak, ngerti gak tuh? Maksudnya kalau nanti kamu lupa sama timernya, tiba-tiba timernya habis, paling nggak sudah ada jawabannya, betul nggak? Makanya nembaknya di depan, ngerti nggak ya? Nah tadi itu. Nah Pak, nembaknya C atau D? Nah ini rahasianya. Kita kan tadi tanggal 7 Mei, betul nggak? 7 Mei sudah ujian, kita 7 Mei. Nah ingat, begitu anak 30 April ujian, cari temanmu yang jago matematika. Lu kan jago matematika. Tadi kuantitatif PM, kamu banyakkan apa jawabannya? Matematika tadi banyak D. Oh, makanya kalau matematika jadi guru D semuanya. Nah, cari lagi yang pintar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tadi banyakkan apa? Banyakkan C. Bahasa Indonesia C dulu semua. Bisa ngerti nggak tuh? Nah, dia ngerti anak ya? Belajar ya. Oke, 15 menit, maaf ya Pak, 15 menit boleh? Sekarang gitu Pak, keluarkan, dibagi ini, maaf. Oke. Maaf, cepat saja, tidak lama-lama, 15 menit doang. Silakan cepat, yuk. Maaf saya lupa, tadi saya pikir sampai jam 6. Oh, ternyata sampai setengah 6. Gak lama-lama, oke sudah. Nah ini coba. Ya. Oke sudah, yuk kita buka sini. Sekarang cepat, tidak lama-lama, Pak akan terangkan. Nah, sudah dibuka nih. Ya, sudah ada soal ini kan? Nih, kita mulai. Cara mengerjakan. Cara mengerjakan, cukuplah 10 menit, cukuplah 15 menit masih ada. Oke, lihat. Sudah dapat kertasnya? Ya, disebar ke belakang, sebar. Nah, sekarang dilihat ada 17 kotak, betul nggak? Cara mengerjakannya kayak gini, contoh. Ya, nomor 1, pilih mana yang paling sesuai, paling cocok, jujur jangan bohong. Responmu yang paling sesuai mana? Hormati aku dong, lingkari 1 kotak. Bisa ngerti nggak? Yang paling cocok mana? 1 soal 1 lingkaran. Waktunya cuma 1 menit. Silakan. Lingkari 1 soal 1 lingkaran. Ada 17 lingkaran. Silakan Pak, ya. 17 lingkaran cepat. Cepat, tidak ada yang salah, bagus semua.
Tidak perlu mikir panjang, cepat. Semakin cepat biasanya semakin tepat loh. Jangan terlalu dipikir panjang banget kok. Karena bagus semua, nggak ada yang jelek. Yang kamu lingkari itu adalah gambaran dirimu. Yuk kita akan bahas setelah ini sebentar. Ya. Oke, pinjam pena, rugi kalau nggak ikutan, rugi, makanya pinjam penanya. Oke. Ayo ngebut. Semuanya bagus. Ya. Wih, sudah sampai nomor 15. Bagus. 16. 17. Ya. Yang sudah sampai nomor 17, tugas terakhir. Di kotak kanan bawah ada kotak kosong. Kotak kanan bawah itu buat ngitung. Tadi kan sudah bikin lingkaran. Hitung lingkaran yang kamu bikin posisinya kiri bawah ada berapa? Lingkaran yang kamu bikin posisinya di kanan atas ada berapa? Ya, satu-satu ngitungnya. Kiri bawah dulu barangkali. Kiri bawah ada berapa ya? Oh, kiri bawah ada 2 Pak. Tulis angka 2 di kotak kanan bawah. Semuanya bagus, tidak perlu khawatir. Yuk, sekarang tugasmu sudah mulai menghitung. Yuk, hitung jumlah lingkaran yang kamu bikin tadi. Dihitung sesuai dengan posisinya. Lingkaran yang posisinya kamu gambar tuh, posisinya lingkaran di kiri atas ada berapa? Lingkaran yang kamu bikin yang posisinya di kanan atas ada berapa? Yuk, silakan. Cepat. Sekarang sudah menghitung. Sudah menghitung cepat. Waktunya terbatas. Bantuin temanmu ngitung yuk. Yang penting angkanya. Satu-satu, kiri bawah dulu. Sudah, kiri atas dulu. Sudah. Kanan bawah dulu. Berapa? Sudah. Yo, sudah dapat. Bantuin temanmu ngitung yuk. Bantuin temanmu ngitung. Kasihan dia belum tahu angkanya. Yang penting 4 angka dulu deh. 4 angka dulu yuk, cepat. Kita akan bahas. Nih sudah siap-siap nih. 10 menit selesai lah. 6:05 sudah selesai. Sudah. Ayo bantu temanmu ngitung. Angkanya sudah dapat belum? Kasih tahu temanmu, coba. Temanmu belum dapat loh, bantuin ngitung dong. Bantuin temanmu ngitung. Oke, sudah dapat angkanya 4. Yo, sudah bantuin. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bagaimana, sudah belum? Yo, angka itu hebat semua. Nah, sekarang. Oke, sudah dapat 4 angka. Kita lihat yuk. Nah, hasilnya sudah ada 4 angka, betul kan? Beda-beda. Cocok ambil, nggak cocok silakan ganti. Yang paling tahu cocoknya adalah dirimu sendiri. Ada 5 golongan, 5 golongan, bagus semua. Sekarang dilihat 4 angka. Di bagian mana angka paling tinggi berada? Beda-beda kan? Anak hebat pertama. Ada 5 golongan. Cepat. Pertama-tama anak kiri bawah. Kenapa saya kiri bawah, Pak? Di kotak kiri bawah saya ada angka 7, 8, 9 dan seterusnya. Bisa ngerti kiri bawah? Saya kiri atas, Pak. Kenapa di kotak kiri atas saya ada angka 9? Bisa ngerti? Tertingginya 9. Saya kanan atas, Pak. Kenapa? Karena di kotak kanan atas saya ada angka 10.
Saya anak kanan bawah, di kotak kanan bawah saya ada angka 7, 8, 9 dan seterusnya. Bisa ngerti belum? Yang golongan kelima, hebat juga, adalah anak yang tidak punya angka 7, 8 dan seterusnya. Ya kan, betul nggak? Dia cuma angka paling tinggi 5 atau 6 doang, betul kan? Bagus semua. Yuk kita periksa. Nah, ternyata dengan membuat lingkaran ketahuan bagaimana otakmu bekerja. Karaktermu bagaimana? 5 golongan dari belakang. Pertama-tama anak hebat golongan kiri bawah. Tolong angkat tangan kiri bawah siapa? Hebat kiri bawah, lihat temanmu. Wih, lihat temanmu, bagus. Saya buka. Lihat temanmu. Nah, penelitian. Ternyata anak kiri bawah ini biasanya paling banyak dari golongan anak-anak hafiz dan hafizah biasanya. Coba. Kiri bawah, ya. Nih, anak kiri bawah ini daya ingatnya kuat. Anaknya ciri-ciri kalau di kelas banyak gerak, nggak mau diam. Nah, ya. Orangnya aktif, rapi, cantik, ganteng orangnya. Kiri bawah. Berikutnya golongan anak hebat kiri atas, angkat tangan kiri atas, halo. Satu golongan sama Pak Amin, halo. Anak kiri atas nih otaknya paling banyak dipakai sini nih. Anaknya biasanya ciri-cirinya pendiam, nggak banyak ngomong. Ya, nih. Anaknya biasanya banyak mikir. Akibat banyak mikir, anak golongan kiri atas biasanya dari golongan anak-anak pinter dan jenius biasanya. Ya, ini kiri atas, ya. Berikutnya golongan kanan atas, angkat tangan ke atas. Wih, nah ini penting, maaf. Yang kanan atas, khusus kanan atas yang tinggi siapa kanan atas? Lihat temanmu siapa aja, lihat temanmu. Nah, temanmu. Yang kanan atas, khusus kanan atas doang. Tolong saran Pak Amin foto bareng di bawah nama Man 22. Wajib foto bareng. Ingat temanmu. Siapa tadi siapa kanan atas nih? Tolong tangan, lihat. Janjian. Kenapa? Riset dari para ahli saya baca. Anak kanan atas ini biasanya 10 tahun lagi insya Allah yang akan sukses duluan biasanya. Ini. Betul. Kenapa? Karena ciri-cirinya kanan atas orangnya kreatif, punya banyak ide. Nah, satu lagi, kanan atas ini percaya dirinya overdosis biasanya. Pede banget. Ya, bagus. Ya. Berikutnya kanan bawah, angkat tangan kanan bawah. Wih, lihat. Nah, ciri-ciri anak kanan bawah kalau suruh angkat tangan itu nggak pernah lupa pakai senyum. Ya, nih. Kanan bawah ini biasanya satu, baterai HP-nya paling cepat habis. Ini. Kanan bawah anaknya gaul, tenar, heboh di sekolah. Ya, ini ya. Tamannya banyak, keren. Bagus, nggak ada jelek. Yang terakhir golongan kelima, yang hebat juga, gak punya angka 7, 8 dan seterusnya, paling tinggi cuma 5 atau 6 doang. Angkat tangan golongan kelima. Lihat temanmu. Dan ternyata lihat temanmu siapa golongan kelima yang tinggi. Dari 5 golongan ternyata golongan kelima inilah anak yang paling hebat. Ya. Nih. Kenapa? Yang kelima ini otaknya bekerja sangat keras semuanya. Semuanya bisa. Wih, ya. Bagus.
ya. Itu benar nih. Yuk. Lanjut. Yang kiri bawah olahraga diperkuat. Kiri atas logikanya, literasi diperkuat. Kanan atas olah rasa, yang kanan bawah olah hatinya. Cie ya. Nah. Kiri atas, kiri bawah anaknya otot kuat, tenaga banyak. Logika kuat, kreativitas tinggi. Yang kanan bawah ini biasanya 10 tahun lagi calon motivator hebat. Nah, kenapa? Jago ngomong. Nah, yang ini saya bisa semuanya ya. Nih, lanjut. Kalau di kelas beda, anak kiri bawah ini dominan, suka tampil ke depan. Ya, kiri atas pendiam, sukanya ngasih nasihat. Kanan atas suka ngasih ide. Kanan bawah baru paling cocok jadi ketua kelasnya. Yang tengah cukup senang sebagai supporter saja. Ya nih. Dari kecil anak kiri bawah terkenal ototnya kuat, tenaganya banyak. Anak kiri bawah hobinya main, kiri bawah. Kiri atas nggak suka main, senangnya apa? Wih, belajar. Hati-hati kanan atas. Ciri-ciri kanan atas adalah orang yang usil, suka bercanda, godain. Nah, yang tengah. Lihat, anak tengah paling nggak bisa kalau ngelihat ada temannya ngumpul, dia akan datang ngomong langsung apa? Ikutan dong. Ajak-ajak dong. Ya kan ya. Nah, yang kanan bawah keluhannya satu doang, yaitu apa? Mager. Nih, obatnya kalau lagi sedih bad mood, biar segar, kiri bawah olahraga peringat atau main game. Kiri atas jalan-jalan ke mall, wisata, shopping. Kanan atas lagi bad mood, bete, sarannya 3, tidur, nonton, makan. Yang kanan bawah lagi sedih pak, saya pak, lagi ada galau, obatnya 3, curhat, ngumpul, ngobrol sama teman-teman. Yang tengah emosi naik turun, obatnya cuma 1, yaitu ibadah diperkuat. Bagaimana kalau ada cobaan, tiba-tiba gagal, ulangan jelek, caranya 5 anak suruh jalan, 5 anak jalan dong, jalan. Terus apa? Para ahli kagetin pakai portal kayu, dihalangin pakai kayu, set, responnya apa? Kiri bawah ada kayu, dia hajar, keren. Wah, bagus. Anak kiri bawah suka banget dengan tantangan. Makanya anak kiri bawah ngomong, my life is my adventure. Wih, ya kan? Anak kiri atas ada portal, lompatin dong. Nah, solusi. Anak kanan atas kenapa sukses duluan? Dia bilang, ngapain lompat, capek, ngapain diterjang, kaki luka. Kalau ada portal ngepot lewat belakang. Keren. Dia tahu cara gampang, makanya cepat sukses. Kanan bawah lagi ketawa-ketawa, ada portal, tiba-tiba terdiam, pegangan portal, lalu nangis, ya Allah, cobaan, ya Allah, kenapa ada portal Tuhan? Malah baper tadi kan, nangis kan ya. Yang tengah malah ngamuk, marah kan ya. Siapa narapodanya? Emosi lah tadi kan, emosi ya. Kalau bawa motor, hati-hati bawa motor. Yang kanan bawah kalau bawa motor santuy, nggak ngebut, santuy. Kiri atas ribet, helm. Kiri bawah ngebut, ya Allah. Jangan nebeng ini, kenapa? Hati-hati, ngepot banyak gaya. Ternyata ini paling parah. Paling parah gabungannya udah ngebut ngepot lah ya. Hati-hati. Oh, cara belajar beda-beda. Yang kiri bawah kenapa calon nafsu kuat? Karena dia ingatnya kuat. Bagus ya.
Anak kiri atas benci ngafal, gak suka ngafal, logika logika. Kanan atas nggak suka yang ribet-ribet, senangnya sepele, sederhana, praktis. Kanan bawah terlalu yang mikirin rame-rame, nggak ada temannya pak, pakai musik belajarnya rame-rame. Yang kanan menengah pakai rangkuman. Ya ingat, jangan pernah bikin alasan, sudah tahu alasannya. Oke, sudah, silakan dibaca nanti. Sarannya, anak kiri bawah, tengah, banyakin nolong teman, kamu akan lebih sukses. Ya, yang kiri bawah, anak semua kalau belajar ini biasanya nggak betah duduk lama. Baru belajar 15 menit, cari gorengannya 2 jam kemana-mana. Makanya belajarnya sebentar aja tapi diulang-ulang. Anak kiri atas rajin beli buku, bacanya nggak sempet nih. Makanya pakai fokus prioritas. Kanan bawah ini terlalu mikirin teman. Yang paling keren kanan bak atas. Kanan atas kalau belajar di rumah 3 jam anteng. Diam. Rahasianya apa? Ternyata belajarnya cuma 15 menit, sisanya ngayal. Ya. Ini, nah, ya. Yang tengah, yang penting satu bahagia. Wow. Ya. Yang kiri bawah, anak kiri bawah 1. Baik-baik, anak kiri bawah akan semangat banget kalau berhubungan sama duit. Doyan dia. Insya Allah 10 tahun lagi ini calon orang tajir melintir. Amin. Kiri atas bukan duit, yang penting apa? Jabatan, orang berkuasa. Kanan atas senangnya dipuji karena idenya banyak. Ini calon-calon pengusaha sukses biasanya ya. Kanan bawah bukan duit, bukan jabatan pak, dipuji jangan sombong. Taman kita kan bawa minta 1 doang, dia hanya ingin dicintai. Ya. Ini calon pemimpin hebat ya, oke? Ya. Nah, 1 ibadah. Kalau ibadah kurang, yang tengah ini emosi naik turun. Yang kiri bawah kalau ibadah kurang apa-apa duit matre jadinya, hati-hati. Nah, ini raja tega, kebanyakan ngayal jadi ansos. Ini sering tebar pesona. Nah. 2 slide lagi. Pas, 2 slide lagi, 2 aja. Nah ternyata Amerika sudah bikin kartun, udah nonton kartun dari TK, 5 karakter. Siapakah kartunnya? Yaitu teman-teman SpongeBob. Coba, ada 5 teman SpongeBob. Yang kiri bawah, teliti, suka duit, ambisius, dominan. Siapa? Ya. Nih. Yang kedua, kiri atas, taman SpongeBob, pendiam, pintar, tegas, sukanya nyuruh-nyuruh. Siapa ya? Squidward. Yang kanan atas, taman SpongeBob, usil, suka bercanda. Yang kedua, kelas olahraga siapa? Yang kanan bawah, murah, senyum, ketawa terus siapa? Yang tengah siapa dong? Adalah Sandy. Oh, ya. Insya Allah jadi orang hebat. Wow, ini dia. Semangat ya nak ya. Semoga Allah meridhoi usaha kita ini nak ya. Wah, silakan. Sudah? Oke. Insya Allah Allah akan mengijabah doamu ya nak ya. Amin ya amin. Terima kasih, itu dulu. Mohon maaf waktunya pas. Ya, nanti WA pamit ya nak ya. Sudah di kertas sudah nomor saya belum? WA pamit sudah ada. Silakan minta soal, minta bahan-bahan di sini. Sudah ada tuh ya. Nih. Pak minta PDF-nya, kertasnya boleh dibawa pulang. Ya, kita boleh bawa pulang, dicatat nomor Pak Amin, Pak. Saya minta soal, minta PDF hari ini ya. Semoga kita ketemu lagi. Semoga Allah mengijabah doamu ya nak ya. Allah ridho, ayah bundamu ridho, bapak ibu guru ridho atas usahamu, dan kalian menjadi orang sukses yang mulia hidupmu, soleh dan soleah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk Pak Muhammad Amin.
Tadi pakai tepuk tangan, sekarang sallu ala nabi. Baik, terima kasih. Ini sangat menginspirasi kita. Ya, sangat wajar menjadi konsultan dan inspirator. Sangat wajar. Bukan motivator, tapi konsultan dan inspirator. Baik, alhamdulillah, kita doakan kepada beliau, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin, dipanjangkan usianya untuk selalu berbagi manfaat, berbagi ilmu kepada kita semua. Selanjutnya kita masuk doa bersama. Baik, teman sekalian, bisa suaranya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari jam 4 lewat sampai jam 6 sepertinya kurang. Ya, sepertinya kurang waktunya. Harusnya lebih dari waktu yang memang kita persiapkan. Mudah-mudahan nanti ke depan, ya mungkin kalau ke depan nggak ketemu kamu lagi, buat ada kamu lagi di ke depan. Bisa lebih dari waktu yang memang telah kita persiapkan, karena memang ada beberapa hal yang memang tadi di skip, seharusnya bisa kita mendapatkan ilmu dari beliau. Tadi sudah dicatat nomornya ya? Sudah ya? Jangan lupa nanti di WA satu Muhammad Aminnya, minta materinya, alhamdulillah ada. Contoh-contoh soal juga beliau juga banyak, insya Allah. Kalau kamu WA, insya Allah nanti akan dibalas. Gitu ya? Segala macam dan seterusnya. Baik, anak sekalian, untuk selanjutnya sekarang sudah jam 6 lewat di jam saya. Jam 6 lewat 3. Kalau azan maghrib jam 6 lewat 9 atau lewat 10. Jam 6 lewat 9 ya. Lewat 9. Ya, jam 6 lewat 9. Waktu apa? Waktu TV. Biasanya saya ikuti TV. Ya, waktu TV aja nah saya buka. Jadi kan ikutin azan maghrib enggak saya. Ikutin TV. Karena di masjid buka dulu dia baru azan. Baik, untuk selanjutnya kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh, kita mohon kesediaan dari orang tua kita, Ustadz Zainal Arifin, untuk memimpin doa. Mudah-mudahan lewat perantara beliau, mudah-mudahan harapan, doa, cita-cita dari anak-anak kita semua dijabah Allah SWT. Kami persilakan pada Ustadz Muhammad Zainal. Yang kami hormati Bapak Motivator Muhammad Amin, Bapak Kepala Madrasah Alian Negeri 22, Bapak dan Ibu Guru, serta anak-anak sekalian, marilah kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala cita-cita kita, dan insya Allah kita akan tamat dari MAN 22 dengan nilai yang sangat memuaskan. Ala hazi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiatin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidayna walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna fi jami'il umuri dunya wal akhirah min ahsanin najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fazna warhamna anta khairun hafizan wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah dengan pembacaan doa, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat